Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Imraatul Hikmah, NIM 21505100032. Ada Dava Maulana Rahman, NIM 21505100031. Baik, kita langsung saja menuju ke materi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia. Maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopolaris. Kodrat manusia yang monopolaris tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain susunan kodrat manusia yang terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia yang sebagai individu sekaligus sosial, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pedoman pengamalan Pancasila. Pedoman dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila dituangkan dalam Ketetapan Nomor 2 MPR tahun 1978. Penjabaran ketetapan MPR itu adalah sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan saling hormat menghormati, kemerdekaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Menghargai setiap bentuk ajaran agama dan tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, memandang persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, turunan, dan kedudukan sosial. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Merasa sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan karena itu berkewajiban mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Sila Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia sehingga sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia. Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dalam memajukan pergaulan hidup bersama. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama. Keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah dan keputusan musyawarah diusahakan secara mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah dan melakukannya dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.
Memupuk sikap suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk pemerasan, pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan lain yang bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Memupuk sikap suka bekerja keras dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat, serta bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan kesejahteraan bersama. Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila. Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila dilakukan agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, diharapkan lebih terarah usaha-usaha pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan Pancasila dan pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. 1. Jalur pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pengamalan Pancasila, baik pendidikan formal, sekolah-sekolah maupun pendidikan non-formal di keluarga dan di lingkungan masyarakat. Keduanya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam pendidikan formal, semua tidak perbuatannya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Jalur media massa. Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dahulu sampai sekarang sangat kuat, baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun karakter yang negatif. Besaran media massa sangat luas, mulai dari anak-anak hingga orang tua. 3. Jalur organisasi sosial politik. Pengamalan Pancasila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Organisasi sosial politik adalah wadah kepemimpinan bangsa dalam bidangnya, masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran, dan tanggung jawabnya. Swasta yang menunjang. Kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan aparatur negara, kepemimpinan dan pemimpin masyarakat. Pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Pengamalan secara objektif. Pengamalan Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam pembentukan realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pengamalan secara subjektif. Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pengamalan Pancasila secara subjektif ini justru lebih penting dari pengamalan karena pengamalan yang subjektif merupakan syarat pengamalan Pancasila yang objektif. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Realisasi pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Bidang ekonomi. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya, tetapi juga manusia tidak diharap ada atau turut campur. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. 2. Bidang budaya. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Begitu luas cakupan kebudayaan, tetapi dalam pengamalan Pancasila, kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan, dan lain-lain. 3. Bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu piranti untuk bentuk kepribadian, maka dari itu pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai pendidikan nasional, harus dipersatukan atas dasar Pancasila, perlu disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran, teori, filsafat, praktek, pendidikan nasional yang menjadi dasar tunggal bagi penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional. Dengan begitu, diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan mudah. 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek harus memenuhi etika ilmiah. Yang paling berbahaya adalah yang menyangkut hidup mati orang banyak, masa depan, hak-hak manusia, dan lingkungan hidup. Di samping itu, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena iptek pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 11 mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Saya mewakili kelompok 11. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya juga minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.